Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man tabi'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallah ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadha duyunina liqadha hajatina min hawaijid dunya wal akhirah taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'a li sihhati jasadina qulubina li amradina zahiran batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqama limanafina limasalihina li ahli baitina auladina dzurriyyatina wa jiwarina وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian kitab Rubaiyat, yaitu kitab antologi puisi yang jumlah baitnya hampir 2000 karya Maulana Jalaluddin Rumi. Tentu saja ini merupakan antologi puisi di bidang cinta ilahiyat, karena beliau itu berbicara tentang berbagai macam tema, itu nuansanya semuanya itu cinta. Jadi biarpun berbicara tentang ilmu pengetahuan, tentang guru-guru yang sesat dan lain semacamnya, itu nuansanya adalah cinta ilahiyat. Kita akan membahas bait yang ke-120 dan seterusnya berkaitan dengan adanya kobaran api cinta di dalam diri seorang salik, orang yang sedang menempuh lorong rohani menuju kepada Allah Sang Maha Kekasih. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi'asrari wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rama melemparni kepadaku qalbi apa hatiku fil dhajij dalam kegaduhan wa farrah dan lari itu kemudian hati. Wajah dan datang arwah aidan juga min ajlil ishqi semata-mata lantaran cinta wa farrah dan kabur juga itu roh. Wa indama ra'at dan manakala telah menyaksikan az-zuhra apa bintang Venus al-jiban atau yang pengecut naruh hubbi terhadap api cintaku alqad maka melemparkan itu Venus al-barbata kepada kecapi sari'an dengan segera thumma farrat kemudian kabur itu bintang Venus. Oke ya. Pertama-tama yang mesti kita pahami bahwa tempat persemayaman cinta itu adalah hati. Dan cinta itu sifatnya panas. Panas. Orang yang sedang dirundung cinta itu akan sangat terbiasa dengan kurang tidur atau bahkan tidak tidur. Karena adanya sifat panas di dalam cinta itu sendiri. Jadi cinta karena itu menjadikan orang memiliki energi berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Nah karena itu wajar ya. Salah satu karamah yang dimiliki oleh Habib Abdurrahman Assegaf ya, itu adalah beliau
itu karena saking kuatnya cinta ilahiyah dalam diri beliau. Itu sampai tidak tidur selama 33 tahun, baik siang maupun malam. Karena itu Nabi kita wa ainuhu lam yanam. Nabi kita itu meripat beliau itu tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Wa ainuhu wa qalbuhu lam yanam. Hati beliau itu tidak pernah tidur. Hati beliau ya, tidak pernah tidur. Nah, adapun mata kepala wal ainu qad na'asat, seringkali mengalami ngantuk, itu saja. Jadi dari saking kuatnya kobaran api cinta di dalam diri beliau. Nah, berkaitan dengan cinta ini, tidak usah cinta kepada Allah. Cinta kepada sesama akan menjadikan seseorang gelisah karena cinta itu. Ayah sabu anal habba munkatimun. Apakah orang menyangka bahwa cinta itu bisa tersembunyi ma baina munsajimin minhum matarimi, di antara derai air mata dan hati yang membara. Jadi tidak akan pernah bisa disembunyikan karena tanda-tandanya itu begitu nyata. Oke, di sini sebutkan hatiku melemparkanku dalam kegaduhan. Jadi ya, ketika hati orang itu berisi kobaran api cinta, maka orang itu seperti dilemparkan di tengah kegaduhan oleh adanya kekuatan cinta itu. Karena cinta itu ya pasti menyalahi tertib. Cinta itu tidak tertib. Cinta itu memiliki logikanya tersendiri, memiliki aturannya tersendiri. Cinta itu tidak bisa dihalang-halangi untuk mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Jadi karena itu kemudian muncul ungkapan-ungkapan yang asing ketika orang sedang jatuh cinta, yang ketika orang itu masih sadar tidak cinta, ungkapan-ungkapan itu tidak ada. Jadi karena itu kalau pengen menulis puisi yang bagus, yang eksotik, jatuh cintalah, maka nanti akan keluar idiom-idiom yang sangat menarik. Idiom-idiom yang sangat menarik. Yang bagi orang lain yang tak mengalami itu sangat sulit untuk bisa terjadi. Jadi, hatiku melemparkanku di dalam kegaduhan. Kemudian itu hati itu lari. Artinya apa? Enggak tanggung jawab itu loh. Enggak tanggung jawab. Jadi, hati yang merupakan tempat persemaian cinta mengantarkan seorang pecinta kepada sebuah kegaduhan suasana di mana orang itu ketika dilihat dari paradigma ketertiban sosial, orang ini sudah melampaui, menabrak berbagai macam pagar dan aturan. Kau pernah melihat orang berbicara seolah-olah sendirian? Dia mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Ketika kita tegur ternyata dia bisa tersenyum dan kemudian tertawa. Nah, orang seperti itu, kita menyaksikan orang seperti itu kesepian. Tapi sesungguhnya orang seperti itu berada di tengah kehangatan yang tak terpahami oleh orang lain. Jadi orang misalnya sedang jatuh cinta, maka yang ada di pelupuk matanya itu cuma wajah kekasih. Yang bersemayam di hatinya cuma kekasih. Demikian juga ketika orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penglihatannya itu terhalang kepada apapun yang selain hadiratnya. Jadi hati melemparkanku di tengah kegaduhan, kemudian hati itu pergi. Aku bingung karena kobaran api cinta. Tapi tidak usah khawatir, kebingungan karena kobaran api cinta itulah kebingungan yang sangat estetis, yang sangat indah adanya. Sama dengan misalnya seorang pecinta yang mukanya sayu karena mengarungi malam, muka yang sayu, muka yang redup seperti itu sanggup menjadikan rembulan dan matahari merasa malu karena kalah bercahaya. Jadi ini ya, ini tidak bisa kita transfer hanya lewat pengetahuan dan konsep perkara cinta ini. Tidak boleh tidak, kita mesti mengalami. Selama ini belum dialami, maka orang-orang yang mendengarkan yang tak mengalami itu akan mengatakan itu adalah cerita orang-orang terdahulu.
itu adalah dongeng. Itu bukan kenyataan. Tapi kata Maulana Rumi, bagi orang yang mengalami, inilah koin asli dari alam rohani. Ini pentingnya kita mencoba untuk mencicipi panasnya bara api cinta itu. Wajah roh, kemudian roh datang ya. Datang roh itu semata-mata karena cinta juga, lalu pergi. Artinya apa? Ya. Roh itu walaupun merupakan gambaran tentang bayang-bayang kehadiran Allah Ta'ala dalam diri manusia, roh itu tetap saja bisa dilampaui oleh cinta. Jadi roh yang merupakan jendela yang bisa menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala sebagai asal usul roh itu, faidha sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi. Apabila telah aku sempurnakan penciptaan jasad Adam dan kutiupkan ruhku padanya. Nah, ini berarti apa? Ruh itu langsung ditiupkan oleh Allah Ta'ala ke dalam diri kita. Ruh itulah yang menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala. Nah, walaupun ruh itu tak lain adalah bayang-bayang kehadirannya, dia tetap bisa dilampaui oleh cinta. Karena itu kemudian ruh datang karena cinta, lalu setelah itu pergi kembali, pergi lagi kepada asal usulnya. Jadi cinta itu menjadikan seseorang tidak memiliki ketenangan, sehingga bahkan hati maupun ruh sama-sama tidak bisa sepenuh-penuhnya berdamai dan cocok dengan cinta itu sendiri. Seorang pecinta bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku masih punya pikiran? Tidak, pikiranku di luar segala pikiran. Apakah aku punya hati? Tidak, hatiku di luar segala hati. Hati yang sudah dihuni oleh cinta itu adalah hati yang tak biasa. Hati yang senantiasa menyeret orangnya untuk menunjukkan adanya perhatian yang total, habis-habisan kepada kiblat segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indama ratiz zuhra al-jabanah narohbi, manakala bintang Venus yang pengacut itu menyaksikan api cintaku. Apa bintang Venus ini sebenarnya ya? Dalam mitologi Yunani, bintang Venus ini merupakan simbol bagi adanya dewi kecantikan, simbol bagi adanya keindahan. Nah, keindahan itu kan rata-rata menjadi pembangkit awal bagi datangnya cinta. Jadi, ketika bintang Venus itu menjenguk hatiku, menyaksikan kobaran cinta dalam hatiku, menyaksikan apiku yang berkobar-kobar karena cinta itu, lalu setelah itu dia melemparkan kecapinya. Seorang dewi, seorang perempuan dengan kecapinya yang sangat menggetarkan batin, dan orang-orang terpukau kepadanya ketika dewi kecantikan itu menyaksikan kobaran api cinta. Cepat-cepat kecapi itu dilemparkan dan dia lari. Jadi ini menjadi sempurna bahwa hati yang membara karena cinta adalah hati yang dikutuk untuk tidak pernah tentram. Akan tetapi hati yang tak pernah tentram itu selamanya tidak ingin kembali kepada tentram. Cinta adalah penyakit yang siapapun yang dihinggapinya tidak ingin sembuh dari penyakit itu. Karena itu milikilah penyakit yang sangat antik ini, penyakit yang sangat eksotis ini, penyakit yang bisa mengantarkan dan melipat jarak antara kita dengan kekasih kita. Ketika orang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, maka runtuhlah hubungan struktural Tuhan hamba itu. Kemudian diganti dengan hubungan horizontal, aku engkau, engkau aku, pecinta kekasih, kekasih pecinta. Jadi cinta telah menghapus jarak, menghapus rentang demarkasi yang begitu jauh antara pecinta dengan kekasihnya itu. Melalui cinta seorang budak akan berpenampilan seperti raja, dan melalui cinta pula seorang raja akan berpenampilan seperti budak.
Garis struktural itu sudah ambruk karena kekuatan taring-taring cinta. Jadi karena itu, kalau masih melihat kelas, itu bukan cinta. Kalau masih berbicara sekufu atau tidak sekufu, bukan cinta itu. Itu fikih. Sekufu tidak sekufu itu fikih itu. Tapi kalau dalam cinta, semua garis itu yang kemudian menciptakan struktur-struktur tertentu itu menjadi lenyap. Ketika seorang pecinta mengatakan, kekasihku, engkau adalah aku sebagaimana aku juga adalah engkau. Kau saksikan wajahku, akan kau temukan dirimu sendiri. Sebagaimana aku nyelami dirimu, kutemukan aku juga. Sesungguhnya adakah jarak yang membentang di antara engkau dan aku? Tidak ada. Nah, bagaimana misalnya perasaan kita dengan kekuatan seperti itu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, engkau kiblatku, engkau cintaku, engkau segalaku. Allahu Akbar, karena engkau segalaku, maka aku saksikan engkau berpendar-pendar lewat apa saja. Engkau bertajalli lewat ujung jarum, engkau bertajalli lewat duri-duri, engkau bertajalli lewat awan gemawan, lewat pelangi, lewat apa saja. Kusaksikan segalanya, yang kutemukan adalah wajahmu. Nah, ya, dari situ kemudian ayat itu diturunkan. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan dirimu, yang kau saksikan adalah wajah Allah. Di situ orang dirundung bingung, sebenarnya makhluk itu ada atau tidak. Kalau memang makhluk ada, kenapa aku saksikan seluruh makhluk yang tanpa Allah Ta'ala belaka? Jadi itu sembah sujud yang paling nikmat, yang tak terpermanai, di mana seluruh ungkapan yang berupa musik dan puisi tetap akan kedodoran untuk menyampaikan yang sebenarnya. Jadi karena itu, apa yang disampaikan oleh Maulana Rumi ini, betulkah mewakili perasaan cintanya? Tidak. Ini bahkan belum tentu ada separuh kebenaran yang disampaikan ini. Jadi ketika pengalaman cinta disampaikan, maka kalimat-kalimat itu menjadi sangat kerdil, tidak bisa mengungkapkan realitas cinta yang sebenarnya. Tidak bisa. Tapi karena puisi itu merupakan bahasa ungkap yang simbolik, maka pengalaman cinta dipercayakan kepada puisi. Sebab dalam puisi itu orang bisa terus menggali lewat simbol-simbol yang berupa idiom-idiom itu, digali di situ. Jadi begini ya. Keindahan bunyi kecapi ya. Kemewahan alat musik bernama kecapi itu menjadi tidak ada apa-apanya, sehingga Dewi Kecantikan itu merasa malu untuk bisa menyaksikan kobaran api cinta itu. Karena itu dilemparkan begitu saja. Dilemparkan begitu saja. Jadi kenapa? Karena cinta itu sesungguhnya merupakan sifat Tuhan. Adapun kita hanyalah berusaha habis-habisan untuk menirunya. Maka orang yang hatinya disemayami cinta, berarti di situ akhlak Tuhan sedang bertahta. Milikilah cinta. Kita berarti dengan demikian memiliki sifat Tuhan yang abadi itu. Orang yang syahid karena cinta jauh lebih unggul dibandingkan dengan orang yang syahid karena peperangan fisik di medan perang sana. Jadi ternyata cinta itu wujudnya apa? Narun. Wujudnya itu adalah api. Api. Seorang pecinta hatinya senantiasa menggelegak oleh bara apinya itu. Terus begitu. Sehingga malam semakin larut, semakin tak bisa tidur. Malam makin sunyi, makin jelas bayang-bayang wajah kekasih. Makin nyata. Nah terus kalau Allah Ta'ala bagaimana kita membayangkan? Allah itu tanpa rupa, tanpa warna. Bagaimana kita membayangkan? Nah di sini tidak sebagaimana kita membayangkan makhluk. Yang kita imajinasikan itu adalah kemahaannya, keindahannya yang menjadi nilai bagi segala keindahan seluruh makhluknya. Jadi yang kita bayangkan bukan rupa, tapi kemahaan yang melampaui segala rupa.
keindahan yang menjadi basic bagi seluruh yang indah di alam semesta ini. Jadi bukan rupa. Jadi orang yang jatuh cinta kepada Allah, cinta itu akan menuntunnya bukan kepada rupa, tapi kepada kemahaan itu. Sehingga yang muncul adalah dendang-dendang cinta keilahian. Muncul kemudian kitab-kitab puisi para sufi, seperti kitab Rubaiyat Masnawi dan kitab apapun yang lain. Muncul kemudian. Jadi puisi-puisi Maulana Rumi ini mengajak kita sebenarnya untuk tidak kusam di dalam beragama. Kalau kita beragama dan tidak ada di situ benih-benih cinta, keberagaman kita itu terasa monoton dan menjenuhkan. Sudah mau salat maghrib lagi, nanti isya lagi, besok subuh lagi, ketemu lagi, dan tidak ada gairah apapun di situ. Kenapa? Karena tak jatuh cinta. Jatuh cintalah, maka gairah di situ akan menjadi sempurna. Jadi jangan monoton. Agama itu kan sesungguhnya, Islam itu kan sesungguhnya merupakan hidangan Allah Ta'ala yang sangat indah, yang sangat lezat sebenarnya. Kalau kita rasakan ternyata membosankan, itu karena dalam diri kita tidak muncul benih-benih cinta, maka membosankan. Ketika benih-benih cinta itu muncul, maka tidak ada satupun praktek keberagaman yang membosankan. Seseorang bilang kepada Maulana Rumi, aku sudah sering mendengarkan ceramah seperti ini, rasanya aku bosan. Kalau kau katakan seperti itu, maka aku tanya kepadamu, kata Maulana Rumi itu, kenapa kau tidak bosan makan makanan yang sama setiap hari? Karena engkau lapar. Orang yang lapar dibebaskan dari bosan. Andaikan jiwamu itu lapar oleh cinta kepada hadirnya, maka tentu kau tidak akan pernah mengalami bosan. Walaupun yang kau alami itu adalah itu-itu saja. Kan sama. Bacaan sholat itu kan sama. Gerakannya kan sama. Kalau kita bosan karena samanya bacaan dan gerakan, itu karena memang tidak ada benih cinta. Sekali muncul benih cinta, maka gerakan yang sama itu dirindukan untuk segera datang waktunya. Coba bayangkan tentang para sahabat Nabi yang digambarkan oleh Rasulullah itu. Mereka senantiasa berdebar-debar menunggu sholat berikutnya. Jadi ketika tadi sudah sholat isya, berdebar-debar menunggu datangnya waktu subuh yang masih besok akan terjadi. Terus begitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa kok tak bosan-bosan? Karena ada kobaran api cinta. Cinta akan menjadikan segala sesuatu yang berulang-ulang akan terasa baru. Baru lagi, baru lagi, baru lagi. Itulah sebabnya pengalaman keilahian itu senantiasa mengalami kemajuan, tidak tunggal. Karena walaupun lahirianya sama, pengalaman rohaninya itu terus senantiasa berbeda-beda. Dan Allah Ta'ala itu maha kaya untuk tak melakukan pengulangan demi pengulangan. Jadi bukan karena sesuatu yang berulang-ulang yang menjadikan kita jenuh. Karena tak ada cinta maka kita menjadi jenuh dan bosan. Nah, beragama seperti itu membuat orang tidak bergairah. Beragama seperti itu. Apalagi beragama lebih parah dari itu. Beragama dengan cara pemahaman nafsu. Agama akan mengantarkan kepada kebencian dan pertengkaran. Jadi sesuatu yang sesungguhnya adiluhung, yang sangat mulia itu kemudian menjadi kendaraan untuk saling bertengkar. Itu kenapa? Karena memahami agama salah. Memahami agama itu dengan adanya kobaran nafsu. Sehingga yang muncul adalah apa? Yang muncul adalah efek-efek dari nafsu itu sendiri. Dan agama gagal untuk tampil dengan penuh keindahan. Jadi agama kemudian disodorkan sebagai sesuatu yang menjadikan sesak suasana. Menjadikan suasana penuh dengan hujatan dan pertikaian. Penuh dengan berbagai macam permusuhan. Karena dipahami tidak dengan paradigma cinta. Tapi dengan paradigma kebencian. Di mana kalian pasti musuhku. Dan kau pasti menganggapnya sebagai musuh kalian. Jadi di situ ya, kalau cinta itu tadi menghapus batas, nah agama yang dipahami dengan adanya
kebencian dengan adanya kekuatan nafsu itu justru menciptakan jarak sedemikian jauhnya. Kebalikannya ya, kalau cinta itu menghapus batas, ini menciptakan berbagai macam batas. Di sini kita tahu rahasianya. Kenapa kalau orang bertengkar itu kok berteriak-teriak? Gara-gara kamu, kan gitu toh? Andaikan yang ada di medsos itu disuarakan, itu juga penuh dengan teriakan. Kenapa kok berteriak? Karena sesungguhnya hanya secara lahiriah mereka berdekatan, batinnya berjauhan. Karena khawatir tidak kedengaran, maka berteriak, gara-gara engkau. Jadi kalau orang bertengkar itu, mana mungkin ada orang bertengkar, kayaknya kamu ya. Enggak ada. Kalau itu kan bermesraan. Karena itu bermunajat itu kepada Allah kan bermesraan. Ilahi, Tuhanku, betapa sudah sekian lama aku pernah merinduku kepadamu. Kan munajat dengan suara berbisik. Ya. Tapi pertengkaran dengan teriakan. Kenapa? Untuk mengatasi jarak yang sedemikian jauhnya itu. Agar sampai di telinga lawannya itu loh. Dasar. Biar nyampe itu. Biar nyampe di telinga lawan. Nah kalau sudah seperti itu, di manakah letak keindahan dalam beragama? Tidak ada. Agama menjadi kerontang. Agama menjadi sumber persoalan. Agama menjadi sumber pertikaian. Karena sudah tak ada cinta. Andaikan ada cinta, maka agama sepenuh-penuhnya menawarkan kedamaian, ketentraman, cinta dan kasih sayang yang abadi. Oke, kita lanjutkan. Habbat, berhembus, ar-rihu, apa itu angin, fa'asqatat, maka menggugurkan itu angin al-warda kepada bunga mawar, faqarasis ru'usis syaribin, di atas kepala para pemabuk. Wajah dan datang al-habib, siapa kekasih, wasabba dan menuangkan itu kasih al-mudama kepada tua, fi aqdahil ahibba, pada kendi-kendi para kekasih. Fadhaba, maka melenyapkan asumbulu, bulir-bulir, an-nadhiru yang mereka, bironakil atarin, melenyapkan terhadap pesona para perlente. Wasafaka, dan menumpahkan an-narjisu, bunga narsis, athamilu yang mabuk, menumpahkan damal oqala terhadap darah para intelektual. Jadi darah intelektual itu ditumpahkan oleh apa? Oleh bunga narsis dari seorang pecinta. Karena itu ratusan akal yang dimiliki oleh seseorang itu akan terbakar oleh sejentik api cinta. Bagi seorang pecinta, apa itu akal-akal itu? Omong kosong. Kenapa? Karena cinta memiliki akalnya tersendiri yang tak terjangkau oleh akal-akal orang kebanyakan. Jadi ya, karena itu kemudian orang yang jatuh cinta itu pasti berganti akal. Dari akal objektif menjadi akal cinta. Dan akal cinta tidak bisa ditimbang kecuali oleh akal cinta yang lain. Orang mengatakan kepada seorang pecinta, betapa bodoh kau berkorban segalanya untuk kekasihmu yang tidak jelas itu. Si pecinta kemudian menjawab, tahu apa engkau tentang keagungan cintaku? Tahu apa? Bahkan seandainya seluruh dunia ini milikku, akan kujual semuanya, kugadaikan semuanya demi cintaku. Dan kau tidak akan pernah paham itu sampai kau mengalami sendiri. Berbeda tuh. Jadi jangan dilawan, para pecinta itu nekat itu. Jangan dilawan. Oke. Angin berhembus, kemudian menggugurkan bunga-bunga mawar di atas kepala para pemabuk. Apa angin berhembus itu? Simbol dari apa? Angin berhembus itu, angin di dalam puisi-puisi sufi itu seringkali dipakai sebagai sarana untuk berhubungan antara seorang pecinta dengan kekasihnya. Oh angin, sampaikan salamku kepada kekasihku. Angin itu menjadi sarana. Jadi, ketika angin itu berhembus, angin itu kemudian menggugurkan bunga-bunga mawar. Kelopak-kelopak mawar digugurkan persis di atas kepala para pemabuk. Tapi apa pedulinya para pemabuk?
Orang yang mabuk bukan karena anggur, orang yang mabuk bukan karena whisky, orang yang mabuk bukan karena tua tapi mabuk anggur ilahi. Apa pedulinya dengan seluruh bunga-bunga dunia? Ya. Andaikan orang sedang jatuh cinta kepada kekasihnya dan di saat itu kemudian terjadi hujan emas, maka si pecinta tidak ikut berebutan emas-emas itu. Kenapa? Dia menemukan yang lebih berharga timbang emas-emas itu semuanya. Di sini kita paham kenapa Nabi kita begitu dermawan, karena sudah mendapatkan Allah. Orang yang sudah mendapatkan segala-galanya maka akan diberikan segala-galanya. Ayo, ini semuanya. Karena itu tidak akan pernah ada seorang pecinta itu perhitungan dengan akal rasionalnya. Tidak akan pernah ada seorang pecinta itu kok pelit, tidak akan pernah ada. Kalau ada pasti palsu itu. Maka wajar kalau seorang pecinta itu memberikan, menyerahkan habis-habisan seluruh hidup matinya untuk Allah Ta'ala. Diberikan sudah. Semuanya. Tak tersisa sedikit pun. Kenapa? Cinta itu mengharuskan seseorang berserah diri habis-habisan. Berserah diri secara mutlak. Cinta menghendaki itu. Jadi bagaimana kita yang tak memiliki diri kita sendiri ini menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada Allah. Toh walaupun kita serahkan, ini memang bukan milik kita kan? Hidup kita bukan milik kita, mati kita juga bukan milik kita. Apa yang serasa kita miliki bukan milik kita, tapi punya Allah Ta'ala. Dan karena punya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukankah semestinya kita proklamirkan dengan tegas, ya Allah segala-galanya milikmu, bahkan aku tak memiliki diriku sendiri. Nah baru setelah itu orang mengalami totalitas penghambaan kepada hadiratnya, menghamba yang penuh dengan kenikmatan karena nada dasarnya adalah cinta. Enak ya, enak. Itu yang kemudian disebutkan, walau anggur tak pernah menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk. Dan di laut pedih-pedihmu kapal hidup dan harapku karam. Hebat ya. Jadi seorang pecinta berlayar dengan perahu. Tapi tidak saja si pecinta ini, bahkan dengan perahunya sekalipun karam. Di mana itu? Di samudra kekasih. Jadi bagi seorang pecinta, karam gak masalah, bahkan karam itu diharapkan. Kalau karamnya di samudra kekasih, itulah saatnya ketika pecinta itu mengalami evolusi secara total, kemudian menjelma sebagai kekasih. Kalau engkau bertanya kepadaku bagaimana Laila menurutku, kata si Majnun Qais itu, kalau engkau bertanya tentang Laila kepadaku, kalau kau bertanya tentang Laila kepadaku, saksikan, akulah Laila. Jadi metamorfosis itu menjadi total, metamorfosis itu menjadi abadi, sehingga wajah pecinta adalah wajah kekasih. Dan di situ kemudian ya, kalau itu terjadi dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan menemukan sifat-sifatnya pada diri kita. Itu yang disebutkan bahwa orang yang jatuh cinta kepada Allah itu adalah apa? Mir'atun majluwatun, cermin yang terang benderang. Sehingga ketika Allah menyaksikan orang itu, Allah menemukan dirinya sendiri. Wis, gambaranku, wis, bayanganku. Bagaimana mungkin Allah tak cinta terhadap gambarannya sendiri, bayangannya sendiri? Tidak mungkin. Dan kalau si pecinta itu berdoa, itu serupa Tuhan yang berdoa untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin tak diijabahi? Karena itu titipkan nasib kita kepada orang yang dirundung cinta kepada Allah Ta'ala. Siapa tahu ketika Allah Ta'ala menyaksikan hati orang itu, Allah Ta'ala menemukan namaku tertulis di hati orang itu. Titipkan nama kita kepada orang-orang yang dirundung cinta kepada Allah Ta'ala. Karena hati orang yang dirundung cinta kepadanya tak lain adalah cermin bagi Allah itu sendiri. Cermin. Ja'al Habib, datanglah kekasih. Kemudian apa yang dilakukan? Menuangkan arak di kendi-kendi para pecinta. Nah, inilah arak yang tidak haram dalam mazhab cinta. Kenapa? Karena yang dimaksud arak di sini bukan tertuju kepada perasaan anggur dan lain sebagainya, bukan. Ini arak rohani. Kalau yang memabukkan dan itu konkret seperti oplosan, itu mabuk murahan itu.
Hanya orang-orang bodoh yang menikmati itu. Sementara orang-orang cerdas secara spiritual itu, araknya itu adalah arak spiritual. Araknya itu arak rohani. Ganjanya itu ganja rohani. Ganjanya itu ganja spiritual. Di mana ketika orang merasakan satu tenggak saja, dia akan meminta berikutnya, dan karena cinta itu tak berkesudahan, karena itu merupakan sifat Allah Ta'ala, maka selamanya orang ini tergila-gila dan mabuk kepada Tuhannya. Ada yang mabuk itu kelihatannya sadar, karena kesadarannya memang kuat. Ada yang mabuk kelihatannya juga mabuk. Itu yang membedakan antara wali jazab dengan wali yang waras. Yang waras itu sesungguhnya mabuk, tapi memiliki kemampuan untuk bertindak seproporsional mungkin, sehingga tidak kelihatan mabuknya karena bisa disembunyikan. Sementara orang yang jazab tidak bisa menyembunyikan mabuknya kepada Allah Ta'ala. Karena itu tingkah lakunya berbeda dengan orang kebanyakan. Berbeda dong. Datang kekasih, ditolonglah kemudian tua. Nah inilah ya, ini yang menjadikan orang ketagihan untuk bersembah sujud kepada Allah Ta'ala. Ketika dalam sembah sujud itu, orang ini merasakan tua rohani tadi. Nah, kata Maulana Rumi di bait puisinya yang lain, orang yang meminum tua ilahi, meminum anggur rohani itu, maka orang ini akan mengalami cerdas berlipat-lipat dari sebelumnya. Pernahkah kita menemukan hikayat bahwa ada seorang nabi yang bodoh? Gak ada. Ada seorang wali yang bodoh? Gak ada. Gak ada. Cerdasnya berlipat-lipat. Kenapa? Karena anggur rohani sudah melipat gandakan kecerdasannya itu. Dan kecerdasannya itu tidak tanggung-tanggung. Wal aqibatul lil muttaqin. Kecerdasannya itu menembus sampai di akhirat. Sehingga setiap perilaku dan tindakan itu diperhitungkan untuk keberuntungan akhirat. Jadi berpikirnya itu tajam sampai di akhirat, sehingga Ibn Arabi bilang seorang waliullah karena anggur rohani sudah melipat gandakan kecerdasannya itu, dan kecerdasannya itu tidak tanggung-tanggung. Wal aqibah, bandingkan dengan orang yang sembrono ya, yang pakai kaidah pukul duluan urusan kemudian, itu kan bodoh itu kan. Jadi nggak masuk dalam kategori wal aqibatul lil muttaqin itu. Jadi orang seperti itu kalau main sekak pasti kalah itu. Sebab dipancing dikit makan, padahal nanti habis itu setirnya. Kasih pancingan dikit dimakan, padahal mati nanti kan. Jadi itu karena itu nggak bisa dipakai rumus pukul duluan urusan belakangan, nggak bisa dipakai. Jadi ketika datang kekasih, yang dihidangkan itu apa? Yang dihidangkan itu adalah tua. Karena itu kemudian kita harus percaya bahwa adanya perintah-perintah Allah itu nikmat sebenarnya. Perintah Allah seperti salat, zikir, itu pasti nikmat. Kalau belum nikmat, itu karena belum menjelma sebagai tua. Kenapa kok tidak menjelma sebagai tua? Karena orang belum memiliki istiqdat atau kesiapan untuk merasakannya senikmat mungkin. Belum punya. Kenapa kok belum bisa? Karena masih dibalut oleh nafsu ammarah, oleh berbagai macam hasrat kepada selain hadiratnya, sehingga tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para pecinta. Padahal objeknya sama, sholatnya kan sama, tapi kenapa yang satu menikmati, satunya bosan? Apa yang membedakan? Yang membedakan itu kesiapannya. Yang satu sangat siap sehingga bergetar-getar hatinya melaksanakan salat. Yang satu memang terpaksa karena wajib. Yang andaikan tidak dikerjakan maka berdosa. Jadi beda. Orang salat karena cinta dan orang salat karena menggugurkan kewajiban. Yang kedua ini betul-betul menjenuhkan, membosankan, menjengkelkan. Yang pertama penuh dengan getar semangat di dalam melaksanakannya. Beda. Nah, ketika yang terjadi itu adalah getar-getar cinta, sebagaimana ketika kekasih datang dan arak rohani itu dituangkan, maka di saat itulah kemudian pesona para perlente menjadi lenyap. Coba ya, para perlente berdandan sedemikian rupa, berwangi-wangian sedemikian rupa, orang tertarik kepada lahiriahnya. Tapi ketika orang perlente ini
berhadapan dengan keindahan cinta seorang kekasih, maka akan lenyap seluruh keindahan para perlente ini. Lenyap. Jadi ada misalnya di sini ratusan orang, ribuan orang berdandan sedemikian moleknya, sedemikian indahnya, sedemikian harumnya. Tapi kemudian datang Rasulullah, hilang keindahan yang lain ini. Kenapa? Karena memang tidak bisa dibandingkan. Nah, di Jakarta ya, saya punya kawan Habib Munzir Segaf. Beliau ini pernah bercerita ada gambus yang dipimpin oleh Habib Mustafa di sana, sedang pentas ya, dan banyak hadirin itu ya, banyak penonton. Sementara di sini gambus, di sebelah sana ada Wan Sehan ya, Habib Sehan ya. Nah, jamaah itu nggak dengerin gambus ini loh, noleh ke sana semua. Lah, maksudnya untuk apa ini tampil gambusnya nih kan? Padahal sudah membawakan lagu yang enak-enak, suaranya bagus, musiknya komplit, loh ngadepnya malah ke sana, ke Wan Sehan itu loh. Berarti apa? Kalah indah ternyata toh. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa bulir-bulir yang merekah karena cinta itu akan mengusir keindahan para perlente. Diusir. Kenapa? Keindahan mereka itu harfiah, lahiriah semata-mata, kulitnya belaka. Sementara keindahan bulir-bulir rohani itu adalah keindahan batin. Dan keindahan batin berlipat-lipat lebih berkualitas ketimbang keindahan lahiriah semata. Jauh. Sama dengan misalnya ya, orang sedang jatuh cinta ya. Saya di sini bersama dengan kalian, banyak misalnya lebih banyak dari ini. Saya semula bercengkrama, tapi ketika datang di sebelah sana kekasih yang memang sudah berabad-abad kurindukan, saya akan katakan kalian sudah habis. Habis. Kenapa? Enggak bisa dibandingkan dengan kekasih yang datang itu. Kan itu. Jadi coba ya, adakah sesuatu yang bisa ditandingkan dengan Allah Ta'ala? Tidak, Allah tak punya tandingan. Ketika orang sudah direbut hatinya karena cinta kepada Allah Ta'ala, orang ini sudah fokus nikmat kepada hadirnya, taulah kemudian segala yang lain ini hanyalah rangka, hanyalah seolah-olah, hanyalah seakan-akan, tidak betul-betul indah adanya. Maka orang ini akan mengucap sayonara kepada apapun yang lain. Sayonara, sayonara, selamat tinggal. Aku dulu memang terpukau kepadamu, tapi ternyata di balik kehadiranmu kutemukan wajah kekasihku. Karena itu aku lebih fokus kepada wajah kekasihku. Selamat tinggal segala yang centang perenang, segala sesuatu yang cuma seolah-olah dan seakan-akan. Hewan. Tapi kalau ini belum didapat, maka Allah Ta'ala itu serasa-rasa banyak tandingannya. Ini, itu, dan sama. Sehingga ketika sholat pecah hatinya. Allahu Akbar, malah terbagi kemana-mana. Kenapa? Karena belum mencicipi kemahaindahan Allah Ta'ala lewat gorong-gorong cinta. Belum mencicipi. Nah, coba di bagian terakhir di bait ini disebutkan, dan bunga narsis yang mabuk itu dengan sangat kejam menumpahkan darah para intelektual. Jadi akal itu ya, akal itu akan menjadi sangat sepele di hadapan kobaran api cinta. Akal itu. Karena itu ya bisa dipastikan bahwa cinta itu pasti nggak masuk akal. Tidak masuk akal yang rasional, yang objektif, nggak masuk akal. Jadi kalau masih bisa masuk akal, bukan cinta, perhitungan itu. Kalau masih bisa masuk akal. Ini hebatnya apa? Ini hebatnya cinta. Yang kemudian Maulana Rumi mengatakan, sudah kujual apapun yang bisa kujual, sudah kugadaikan segala yang bisa kugadaikan demi cintaku kepadamu kekasih. Bahkan atas nama cintaku kepadamu, kejamlah engkau kepadaku, kejamlah engkau kepadaku. Karena seluruh kekejamanmu atas nama cinta adalah kelembutan belaka. Jadi hilang. Jadi antara surga dan neraka itu pembatasnya sudah hilang. Seorang pecinta tidak ngurusin apakah kelak masuk surga atau neraka, enggak ngurus itu. Karena batas-batas itu menjadi ambrol oleh kekuatan cinta. Ambrol. Batas-batas itu. Ini loh, betapa sesungguhnya berakrab pria dengan Allah lewat cinta itu segala-galanya.
Jangan dipahami misalnya kalau masuk dalam mihrab cinta lantas tidak peduli sosial. Oh tidak. Tidak bisa begitu. Nabi itu orang yang paling peduli sosial. Tidak ada di dunia ini orang yang lebih altruistik dibandingkan Nabi. Tidak ada. Beliau itu paling peduli kepada orang-orang terutama yang tersisihkan dalam kehidupan. Paling peduli. Coba. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau Nabi diundang orang fakir miskin, maka dengan segera Nabi itu mendatangi undangannya. Segera langsung. Beda dengan pembesar-pembesar dunia ya. Dengan raja-raja para penguasa. Lihat-lihat siapa yang ngundang kan gitu. Ya, kalau yang ngundang cuma takmir-takmir masjid ya insya Allah gitu aja. Ya. Atau bilang saja tahun ini sudah penuh gitu aja. Tapi kalau yang ngundang dari Polda, dari Presiden, ya iya langsung. Gitu. Beda dengan akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu sebaliknya. Kalau yang ngundang itu orang-orang yang kelas menengah ke bawah, orang yang tersisihkan, orang-orang yang dia piatukan oleh sejarah kehidupan itu. Dia langsung datang, oke, ayo, aku harus melakukan apa, gitu loh. Jadi itu kelebihannya. Satu sisi beliau itu berada pada posisi menjulang tertinggi di hadapan Allah Ta'ala, tapi di sisi yang lain justru beliau paling kasih sayang kepada siapapun yang hidupnya itu berada di bawah standar kehidupan ini. Jadi sangat perhatian. Idza da'al miskinu ajabahu idabatan mu'ajjalah. Wa huwal abus syafiqu birrahimi wal arma. Wis hebat. Nih. Bunga narsis. Bunga narsis yang mabuk, simbol dari jiwa seorang pecinta. Itu menumpahkan darah para intelektual. Artinya apa? Masukan apapun dari kaum intelektual itu pasti tidak digubris oleh seorang pecinta. Misalnya, kau harus banyak-banyak istirahat, harus sayang kepada tubuhmu sendiri. Lewat itu, lewat. Kau tahu apa tentang gelegak cintaku? Lewat. Ya. Orang yang misalnya begini ya, orang yang sukanya itu ngaji kemana-mana ngaji, dan itu sudah dasar cinta. Ya. Kan banyak mungkin temannya menasihati, jaga kesehatan, banyak istirahat, lewat. Kalau masih menerima itu, berarti bukan pecinta. Masih pertimbangan macam-macam itu. Jadi, gitu ya. Jadi bunga narsis. Seorang pecinta itu memang narsis ya. Sebagaimana Allah Ta'ala itu maha narsis. Ya. Jadi bagaimana ceritanya narsis itu ya? Kita kalau baca dalam buku Dunia Sopi ya, lupa ya kayaknya ya, lupa. Pokoknya dalam buku filsafat yang pernah saya baca itu di situ tentang bunga narsis itu ternyata berkaitan dengan seorang pemuda yang sangat tampan yang duduk di tepi telaga yang sangat jernih. Dia menatap ke dalam telaga, menemukan bayang-bayang dirinya di air yang jernih itu. Kemudian dia terpukau oleh bayang-bayang dirinya. Aku tampan, aku memukau. Karena sangat kuat terpukau, jatuh kemudian di telaga itu. Nah, di tempat jatuhnya itulah kemudian tumbuh bunga narsis. Coba, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kan biografi Allah ya. Biografi tidak dalam artian kurikulum vitae, bukan. Tapi kalau ingin tahu tentang Allah, baca Al-Quran itu loh maksudnya. Baca Al-Quran. Itu kan narsis. Seorang pecinta, bagaimana mungkin tidak narsis? Sudah ketularan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka kita bisa membacakan satu kalimat narsis dari Maulana Rumi. Yaitu apa? Kalau engkau punya persoalan di jalan cinta, cepat datang kepadaku karena aku benteng tak terkalahkan. Narsis. Jadi ada dua macam narsis. Ada narsis yang transendental, ada yang narsis karena betul-betul terhijab. Ketika Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, itu narsis karena terhijab itu. Tapi ketika Syekh Abu Yazid mengatakan subhani maha suci aku, itu narsis transenden. Jadi beda. Jadi ada dua macam narsis ya. Sama juga ada dua macam ketawaduan. Ketawaduan yang pertama agar dipercaya oleh orang sehingga bisa menitipkan modalnya. Sementara ketawaduan yang kedua yang betul-betul tumbuh dari hati yang tulus sebagai pengawalan terhadap ajaran. Tak peduli orang menghargai atau tidak. Beda.
Jadi karena itu kekaguman intelektual akan habis ketika kita merasakan kagum kepada para pecinta ilahi itu. Habis itu. Habis. Jadi banyak yang nggak kepake dalam dunia akal, itu banyak yang nggak kepake dalam dunia keilahian. Jadi kepake di dalam diskusi, di dalam mempertahankan sebuah argumen itu kepake. Tapi dalam dunia cinta banyak nggak kepake. Dulu saya pernah ketemu dengan seorang waliullah yang saya nyoba sebenarnya mengucap salam dalam hati. Saya ingin menjajaki pengetahuan tasawufnya sebenarnya. Dulu sudah puluhan tahun yang lalu. Ketika saya mengucap salam dalam hati, assalamualaikum ya waliullah, dijawab dengan lisan, waalaikumsalam. Aku urungkan, nggak jadi aku diskusi. Duduk aja. Sebab kenapa? Karena pasti tahu aib-aib saya dengan sempurna orang itu. Saya duduk. Nggak jadi. Di hadapan orang seperti itu, maka amalkanlah sebuah ayat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Orang itu seperti Quran. Kalau dibacakan diam saja. Di hadapan orang seperti itu lebih baik diam. Diam saja. Jadi yang semula mau diskusi itu saya gagalkan. Ini bukan tempatnya diskusi. Emang ini dosen mahasiswa apa? Saya gagalkan saja. Di sini tempatnya aku cari berkah dalam batinku begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Moga-moga menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua. Juga moga-moga negeri kita ini, Indonesia ini, senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.